Masuk Islam melalui Gus Miftah ratusan, Mas. Rata-rata mereka itu ketika masuk Islam bukan karena tahu Islam, tapi mohon maaf karena seneng dengan gaya Islamnya Gus Miftah. Terakhir dari Prancis cewek. Oh terakhir ijo Taiwan matamu sewingi loh. Oh medas gitu. Ijo Taiwan. Sopo jenenge iki? Sunyoto dongake mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar salat ngasar. Amin. Di bar ngasaran mobhar enggak, sebelum ke Taiwan saya mengislamkan orang Prancis, orang Islandia, orang Australia. Coba ini ngomong etika dan akhlak lihat. Mereka datang ke Jogja bilang apa? Gus, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tanya, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Gue mantuk-mantuk kayak paham-paham atau bahasa Inggrisnya gampang nih. Buku bahasa Inggrisnya buku tipe ketebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya kelak. Jam tangan rusak. Oh kelak. Kucing bahasa Inggrisnya kucing teles ketes. Kucing sikile papat cat diet. Ya cat diet toh. Saya tanya, kenapa Anda pengen masuk Islam? Apakah Anda tahu Islam? No, I don't know about Islam. Saya nggak tahu Islam itu apa. Kalau Anda tidak tahu Islam itu apa, why you will to be a Muslim? Kenapa Anda pengen jadi orang Islam? Jawabannya apa? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Saya pengen masuk Islam karena saya melihat Islamnya Gus Miftah itu asik, happy dan menyenangkan. Jadi wong Islam ki sing slow-slow wae ngono lho li. Ora usah sing galak-galak, didik-didik kafir, didik-didik sesat, didik-didik bid'ah, Pancasila haram, menyanyikan Indonesia haram. Hati-hati. Kenapa Presiden Jokowi selalu bilang hindari politik identitas? Karena menjual agama untuk kepentingan politik. Mbak, uy. Aku lah kurang ajar, aku pengen jambak rambutnya Gus Miftah mana gue jalan. Oh, bakul keroto. Pula gue ngomong keroto kan dengan PSK Begengge Surabaya. Oh pengen foto. Jadi Begengge kayak pekerjaannya apa? Bakul keroto. Pakan manu sunyo. Oh sunyo toh. Hei. Sudah tahu kok pulang ketemu bojone ngomong toh, Dik, kerotone pun siap. Iya. Makan. Orang-orang itu ternyata pengen masuk Islam apa? Karena pembawaan Islam yang asik. Makanya tampilkan Islam di Taiwan dengan tampilan yang asik. Tampilan yang kasih dan sayang. Makanya kenapa Allah lebih suka disebut dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Buktinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak mau menampakkan segala kekuasaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak menampakkan segala keperkasaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Allah mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Lebih menampakkan kasih dan sayangnya. Saya mas ngaji di Belanda, diprotes sama wartawan. Anda itu orang aneh. Kok PSK diajak ngaji? Emangnya untungnya apa? Apa kelebihannya? Akhirnya waktu itu ada wartawan dari Belanda, Prancis, Jerman, BBC London datang ke Jogja, ikut saya pengajian di Sarkem. Begitu selesai pengajian, bagaimana saya ngopeni mbak-mbak nakal itu? Walaupun
Walaupun saya mohon maaf, saya nggak pernah mereka manggil Mbak nakal, apalagi ngomong londe. Saya 22 tahun ngaji bersama PSK nggak pernah manggil mereka londe. Kan nggak mungkin aku pengajian para londe rahimakumullah, kan nggak mungkin. Kali sandal. Ya ma'asyiral londe rahimakumullah, nggak mungkin. Lah iya dah. Saya manggilnya mbak yang saya muliakan. Cuy, mbak penjual kroto rahimakumullah. Ketemu lagi. Apa ya? Akhirnya apa? Mereka baru tahu bahwa ketika agama itu disiarkan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, justru membuat orang itu manut. Sampai stasiun Cangguh kita bisa di sini ketemu. Yang saya jadikan dalil apa? Nabi Muhammad ditantang sama kafir Quraisy untuk merubah Bukit As-Sofa menjadi emas. Muhammad, kalau Bukit As-Sofa bisa menjadi emas, kami akan masuk Islam. Tapi Nabi menolak. Kenapa? Karena kalau sampai Nabi Muhammad merubah Bukit As-Sofa menjadi emas, orang Indonesia besok kalau pengen cari uang nggak perlu berangkat ke Cangguh, tapi cukup ke Merapi sambil berdoa, ya Allah rubahlah Merapi itu menjadi emas. Amin. Makanya mereka, Nabi Muhammad nggak mau. Yang kedua apa? Jibril datang, Muhammad, yuk kita doakan As-Sofa itu menjadi emas. Tapi kalau mereka tidak beriman, mereka kita azab, kita hancurkan saja wahai Muhammad. Nabi Muhammad menolak, karena esensi Islam bukan itu. Nabi bilang apa? Jibril, gak usah dihancurkan, cukup mereka didoakan. Dakwah itu afiliasinya dengan Jibril, bukan Israel. Karena dakwah itu mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul. Rahmat itu kasih sayang, bukan penghakiman. Akhirnya apa? Begitu melihat bapak di PSK nangis ketika pengajian, orang wartawan ini heran. Selesai acara ini tanya jawab. Coba mbak-mbak PSK angkat tangan, siapa yang mau cerita apa hebatnya pengajian ini? Wartawan dari Belanda. Mbaknya jawab apa, Mas? Saya mau cerita. Kemarin saya terima tamu, transaksi masuk kamar, saya dibayar separuh masuk kamar. Mulai saya melayani tamu saya, terdengar adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mbaknya bilang, Om pending dulu ya. Ditanya, lu kenapa Mbak? Lagi adzan Om, masa kelon? Lu hubungannya apa? Gak enak Om, saya jamaahnya Gus Miftah. Akhirnya apa? Berhenti. Selesai adzan, mbaknya dibayar komplit. Mbak tak bayar, gak usah dilanjutkan. Kenapa Om? Aku yo jamaah Gus Miftah. Jadi londe kalau tamu nih podo-podo jamaah Gus Miftah. Makanya kenapa saya dapat julukan presiden para pendosa itu gara-gara kuili. Kemarin saya dapat video call dari Kalimantan Banjarmasin. Ada mbak-mbak Elsie Purel di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Video call ownernya sama saya. Gus, ini fan-nya Gus Miftah, ada Elsie dari Banjarmasin. Tanya, Dok, itu tatonya apa? Dibuka, Gus Miftah. Saya tanya, kenapa kamu tato itu? Kan Gus Miftah dulu pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Iya, modal kayak aku. Saya pengen besok di hari kiamat bisa berkumpul sama Gus Miftah. Saya bilang, tatomu itu bagus Dok, tapi salahnya satu. Apa Gus? Kurang mudut titik. Dengan cara yang menyenangkan. Lah surveinya apa teman-teman di Jakarta itu? Kenapa kok banyak truk digambari itu fotonya Gus Miftah? Karena dianggap mewakili para pendosa. Orang yang ahli maksiat, yang senengane mabuk, tidak dihakimi tapi justru dirangkul. Maka saya bilang apa? Ketika kamu duduk dengan ahli maksiat, jangan pernah bicarakan masa lalunya, tapi temani dia untuk merangkai hidup yang lebih baik. Ingat kata-kata saya ya. Surga dan neraka itu oleh Allah diciptakan untuk ahli maksiat. Dua-duanya diciptakan untuk ahli maksiat. Surga diciptakan oleh Allah untuk ahli maksiat yang mau bertobat, sementara neraka diciptakan oleh Allah untuk ahli maksiat yang tidak mau bertobat.
Jadi lah aku dirani presiden para pendosa dosane akeh yo ora apa-apa. Sabar wae nduk. Nyatane apa? 230 orang lebih masuk Islam melalui Gus Miftah. Mergo nyantai. Bu, orang bilang alah ngaji kok kayak ngono, nyatane Pak Jokowi seneng ngundang aku berkali-kali. Ini tantangannya untuk PCNU ya. Orang NU itu selalu saja berdakwah mencari ikan yang sama di kolam yang sama, sehingga rebutan sesama kiai. Makanya tadi saya bilang begitu ngumpul teman-teman PCI NU se-Taiwan, saya senengnya minta ampun. Wong NU iso akur ning Taiwan. Tepuk tangan untuk NU Taiwan. Sementara kerukunan itu di Indonesia menjadi mahal. Betul? Saya bilang, kenapa Kanjeng Sunan Kalijogo bangun masjid Demak itu melibatkan semua wali? Tiangnya ada 4. Tiang pertama sumbangan Sunan Ampel, tiang kedua sumbangan Sunan Gunung Jati, tiang ketiga Sunan Bonang, baru yang keempat sokot natal dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Seandainya masjid itu dibangun Kalijogo sendiri jadi mas. Tapi kenapa melibatkan banyak wali? Semangat persatuan. Wali itu terkenal hebat, terkenal alim, terkenal sakti. Apa-apa bareng-bareng. Kok sekarang pada musuh-musuhan? Maka saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama Super Team. Superman kui goblok, awake gede bajune es. Wong badannya besar kok bajunya es, kan goblok. Luweh goblok nganggo sempak ning jopo. Coba bayangke Sunyata nganggo sempak ning jopo. Wis manuke cilik. Ganjel. Ini persatuan yang luar biasa. Dari Tongkang datang, Kausiung datang, Tainan datang, PCI NU semuanya menjadi satu. Dulu kan saya pernah bilang, yang rusak kita itu siapa sebenarnya? Guru TK. Gara-gara masuk TK diajari lagu judulnya Balonku Ada 5. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Dan pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Hijau kuwi warnane NU. Mila wong NU kok nakur rangel soale balone mledok. Taiwan istimewa, BCNU kumpul bareng-bareng nyewa bis. Ini yang dibutuhkan oleh Indonesia hari ini. Masih ingat ceramah Gus Miftah di gereja tahun 2021? Saya diajar habis-habisan. Kenapa? Bukan karena beda pendapat, karena beda pendapatan. Di saat kiai-kiai rebutan ikan yang sama di kolam yang sama, Gus Miftah lompat cari kolam lain. Ya kalau kolamnya sendiri itu iwake gede-gede, wong iwake mung cetul, wader, teri. Enggak, saya kemarin katanya besok Kausiung mau ngundang Gus Kausar. Saya disowankan Gus Kausar ke abahnya Yai Din, Yai paling sepuh, Yai Dah, Yai sepuh di pelosok. Gus Kausar ketika ngedek sama abahnya, matur, "Bah, wong NU niku ana model kayak Gus Miftah niku pripun, Pak?" "Kudu ana," beliau bilang. "Kenapa?" "Karena kalau nggak ada orang yang ngurusi cah nakal, selebritis, artis, kalangan pejabat, rata-rata mereka akhirnya ikut golongan Wahabi yang senangnya mengkafir-kafirkan." Betul? Betul. Saya mohon maaf ya Mbak ya, kenapa kok Gus Miftah itu penampilannya parlenting? Sing tak adepi beda. Aku lah nganggo sarung lindeng, ambune kelembak menyan, untune gadulan bisa. Minggat cah. Coba, apa rumah sana aku ngaji karo artis, ono hitungan macam-macam gak ada nih. Anang Asanti rabi sing nasihati aku, Atta Aurel rabi sing nasihati aku, Deddy Corbuzier rabi sing nasihati aku, Yeni Inka, Via Valen, Lesti Kejora, Rizky Bilar, bukan aku. Lo nyatane kok
Lah Rizky Bilal Lesti itu jamaah saya, tapi pas nikah yang nasihati bukan saya, yang lain. Tapi lucunya apa? Sing gelut Lesti karo Rizky, sing cerewet cah BMI. Kok dicabut laporannya? Lah urusannya apa? Wong sing lakoni adem ayam, sing nyawang kakean cakep. Contohnya iki. Santai, pelajarannya satu mas, mbak-mbak pelajarannya satu. Dari kasusnya Lesti, jadi cewek tolong jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Ya. Sing lemu langsung yes. Iya ngono sawah kawateng kabeh to.